Itu aja. Orang yang Jadi kita potong nggak bisa emosi. menyalahkan siapapun di sini karena kita sendiri yang memang menyuarakan itu. Dan saya memang pernah menyuarakan itu, pernah. Tapi saya ada jeda ketika saya sudah memperdengarkan omongan aku sama Becky supaya kalian itu saya nggak usah jelasin lagi kronologinya, tapi tetap digoreng. Hah, apa tuh? Becky juga tidak pernah merasa bersalah kok. Maksudnya tidak bersalah. Kalaupun ini masuknya dalam bentuk penyuapan, dia ikut terlibat, dia bilang iya. Mampus kan? Angin aku udah kirimin rekaman juga sama kalian omongan aku sama Becky terkait masalah kronologi. Kan kalian pengen tahu kronologi? Tetap aja ngeyel. Tetap aja ngeyel. Aku jual lambung lah dan segala macem. Kalau mau jual lambung mah dari dulu, bela DRG. Hanya tawaran. Jadi ya, kalau ada teman-teman di sini saya pernah bersalah ya dengan kejadian kemarin, saya juga semalam sudah minta maaf sama teman-teman yang lain, ada merasa sakit hati ternyata dengan saya minta maaf ya. Itu aja sih. Saya minta maaf dari hati yang paling dalam sama Bang Fly. Mungkin juga saya pernah cerita belakang Bang Fly terkait masalah mempertahankan seseorang Bang Fly. Kemudian Randy mungkin atau apalagi Bang Abil. Ya, saya minta maaf Bang Abil, kemudian semuanya yang ada di sini. Itu aja sih. Pengen minta maaf aja sih. Itu aja. Biasa itu yang begitu. Tapi kalau apa ya? Ya inilah soal lambat laun nanti saya sudah apa ya? Sudah tahu bakal endingnya seperti apa. Lambat laun pasti kawan-kawan pasti akan sadar. Nggak semua sesuatu hal yang tidak ada bukti dan faktanya yang valid harus kita hantam, harus kita bahas. Nanti sabar. Mahalis, Kita aku mau minta maaf punya. ya Mahalis kalau aku ada salah ya. Jangan minta maaf Iya, buat sama-sama, Papi. Nah gitu dong kalian ya Nah, kan. kali ngomongin aja kamu deh. Makanya kan aku udah pernah bilang kan, hati-hati dengan orang yang selalu kita bela. Orang yang selalu kita bela, kita ini mempertaruhkan, sedangkan yang sudah mempertaruhkan nama baik sendiri itu akan ditikung. Makanya hati-hati. Mau tanya deh Mahalis, posisi Pak Picu pada saat itu di orang itu bagaimana? Berdarah-darah kan aku? Nah sampai kau aja mau musuhan sama gue. Nah makanya, apakah aku Gara-gara selama kamu ini, satu. berarti aku memang betul-betul berjuang untuk dia kan? Mahalis mengaku dulu. Nah, iya benar. Terus pada akhirnya apa yang saya katakan itu kan terbukti kan. Nah, di situ sampai gini loh, Bang Fly. Pada saat itu yang kru-kru dari saya, Pak Pisu dan yang lain itu sampai memfitnah saya, mencemooh saya, menghakimi saya. Karena apa? Saya itu lantam apa adanya dan fakta. Gitu loh. Semua yang ada itu, yang ada rahasia apapun, dari bagan, dari ini, dari itu, semua aku tahu. Tapi kenapa aku yang dihakimi? Setidaknya begini Mahalis, memang banyak orang itu gak suka. Contoh nih ya, gua tiap hari, tiap malam, boleh tanya Pak Picu, tiap hari namanya case kita 1 tahun penuh gua bahas. Banyak itu orang kesel sama gua kalau udah ngebahas tentang masalah Niki sama DRG. Cuman kadang-kadang kawan sendiri, kadang-kadang itu orang kita sendiri lah, tim pembela sendiri itu yang yang menghancurkan itu sendiri. Bubar semua konsentrasi yang tadinya kita harus bisa, mungkin kita Sudah lah Bang bisa. Fly. Orang Goyang. sudah tahu kok Bang Fly. Bentar Bang, aku potong ini. Niki yang sebenarnya di grup itu siapa? Di awal udah ada tahu kok. Bang Fly, aku dan semuanya. Itu aja, cuman 2 komal doang. Bang Fly ingat itu. iya, Benar nggak Bang Fly? Tapi Betul. betul. Karena pada masa itu hanya Fans kita Ami, aja yang Bang Fly yang naikin ini ya. fans Ami dulu Bang Fly. Boleh nggak ada yang tukeran? Fans Ami naikin dulu Bang Fly. Ya, mau dikotorin ya. Yayu. Aku yang turun, oke, aku yang turun. Bukan masalah aku banyak musuh ya Bude Ayu ya. Bukan aku banyak musuh, justru aku ini yang menghempaskan musuh sebenarnya, musuh dalam selimut.
Tapi pada akhirnya ya aku yang terhempas juga. Karena apa? Karena mereka terlalu jahat. Jadi aku mundur. Gitu loh. Bukan aku yang banyak musuh, justru aku yang Selamat siang. memusuhi orang-orang yang tidak jujur. Nah, sekarang ini udah ada Ebitri ya. Merpati, Papi Cius sama Imelda Nasution ya. Ya kan 150 juta. Ya kan dari Bunda. Bertanya boleh, Boleh, bertanya sayang. boleh. Mana nih yang kenceng-kenceng 4M kok nggak ada suara lagi? Mana? Mereka kan Ayo. sudah berhasil menjebloskan Niki lagi. Iya, berhasil ya sayang ya. Kalian berhasil ya. Berarti mereka yang berhasil menambahkan hukumannya Kak Niki. Benar nggak, Beb? Gue nggak bisa bicara karena kan gue udah dipecat ya nggak Bang Fly, Bang Modi. Aku udah dipecat. Katanya aku nggak boleh ke pengadilan lagi. Dipecat emangnya ada Nggak ada yang bisa SK-nya. melarang. Siapa yang bisa melarang? Pengadilan itu tempat umum, tempat bebas. Siapapun berhak untuk datang. Iya bang, katanya aku nggak pantas. Ngapain si siapa si email itu ada di pengadilan? Inilah yang dibilang SBM rendah. Dia nggak ngerti. Itu dah. Mereka pintar bang, makanya mereka bersuara tentang 4M. Akhirnya pintar mereka bang. Maaf ya, sebelum nih gue buka-buka ya, sebelum banyak yang tahu, saya sudah tahu duluan masalah itu. Iya, makanya aku nggak bersuara kayak gitu Dan- bang, karena ngerinya kan ini yang terjadi, bener kan? Kenapa tuh tidak saya mau speak up masalah itu? Karena saya tahu ceritanya seperti apa. Ini bahaya nggak ya buat si buat si Niki. Betul. Betul yang harus kita pikirkan. Yang kita pikirkan itu bukan nominal uangnya, orangnya yang berjuang. Gitu. Tapi mereka memikirkan diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Pengen tenar. Ya, Bukan Beb, bukan pengen tenar, pengen apa ya, pengen biar dinotis. Oh ini loh paling keras mendukung Niki ya kan. Oh paling ini loh yang gua ini mendukung sejati loh, makanya gua Karena ada pagi-pagi- udang di balik batu, Kak Non. Ada udang di balik Iya. batu. Iya. Nah, sekarang apa? Biasanya orang yang sering seperti itu, itulah orang yang pecundang sesungguhnya. pengen tahu itu yang kemarin keluar-keluar yang si paling Niki mana? Coba Alah, Niki lagi tai, ku katakan fuck you satu kali, fuck you kan udah. sekarang lagi kena masalah nih, ada segelintiran VT ya kan. Coba dibantu tuh, coba tolong dibantu, Ya, disuarakan lagi yuk. yuk, Lebih bisa kencang yuk. lagi yuk. Bisa yuk, Yuk. bisa yuk. Masih ada 1M loh. 1-2 bulan. Nah, Terus katanya ayo Becky bisa. nangis-nangis. Ayo bisa yuk, bisa yuk. Ayo dong, keras kayak kemarin. Yuk ah. Iya siapa itu? Ayo. Diam kau Bude. Pokoknya ya Kak Nona, kalau dia nggak seperti itu Kak, dari dulu perut itu nggak akan keisi. Tuh malis Kan? tuh dulu. Malis. Beb, katanya denger ada salah satu apa namanya Komal ya kan yang dimasukin di YouTube. Terus ada pembahasan yang mengenai 4M itu. Terus video itu udah di-download. Terus juga katanya video itu udah diambil ya Beb sama pihak sebelah ya. Benar nggak sih Beb? Kamu kejauhan. Iya, Nah, ini jangan jauh-jauh sayang. Iya. Udah di situ aja. Iya. Jadi kita cuma mau tahu aja nih, kita cuma mau tahu yang kalian buang, yang kalian hina-hina ini, yang kalian fitnah sebagai apa namanya? Ini dua Pengkhianat. istriku memang hebat ini. Pengen tahu mereka ini kan hebat loh bang, hebat loh, keren loh, bisa sampai Tenang Beb, ada yang melaporkan walaupun ke Mahkamah TV itu Agung. dihapus masih kusimpan. Aku ambil itu yang di YouTube itu. Aku udah ambil itu, udah aku simpan di sana. Ada Berarti kok, suamimu aku ini juga ada. wangi nggak? Wangi nggak suamimu ini? Bang. Wih, Nggak usah kelenjian kau Merpati.
Aku lagi Ya, bahagia. Aku lagi bahagia. Kenapa bang? Nggak, suami kalian ini wangi nggak? Wangi dong, wangi dong. Warna baunya wanginya mahal nggak? Lumayan sih agak-agak mehong gimana kucut. Terus masa mau nyari lambung jauh-jauh banget? Ya sesuai Ya, dengan pesan dan kebutuhan sayang. Bang, jangan salah. Kalau orang habis nyium sampah, jadinya kalau ke kita jadi ikut-ikutan baunya masih ngikut di hidungnya, Bang. Maklum aja, Bang. Sendal gua harganya berapa? Cek. Wah, cuma 900.000. Kecil itu 900.000, Bang. Mereka bisa beli yang 8 juta, Bang. Mereka bisa ada yang 10 juta, terus ada yang 3 tambah 3 6, 2 tambah 2 4, terus dari 5 ada Mau potongan lihat 1,2. aku pengen lihat lagi. Kan kemarin aku dibuang, Ya, ya kan? ya Terus benar. kan aku dibilang pengkhianat, dibilang dijelekin banget. Aku lagi sekarang lagi teremail ya, lagi teremail soalnya ya kan. Termetong-metong, merpetong juga. Lu jangan salah, kita kan kembaran. Betul. Sampai ada bincing-bincing laknat menceritakan saya, ya kan? Saya diomong-omongin terus. Saya mau lihat otak pintar kalian nih bisa menolong nggak hari ini? Coba. Yang kemarin kita dihempas, kita tidak bersuara, kita dibilang pengkhianat. Terus kalian yang pendukung keras banget, coba. Mainkan sayang, mainkan. Aku aman dong Kak Imel, sayang. Emangnya lu ya Kak kan Imel gimana? Kak Imel, nggak usah pakai semi sebut nama langsung. Hai Kribo, kemana kau? Kenapa ini siapa? Shallow ya? Oh, lambung saya aman sayang. Saya abis bikin telur dadar, abis Halo. bikin martabak pizza, terus saya abis masak ayam. Sayang aman lambung saya. Sebentar, Aman, Shallow. sayang. Diam, Beb, diam. Yang dikhawatirkan lambungmu, yang komen-komen Zulit, tolong lambungmu aman, lambungmu. Iya, Shallow. Minum promah sayang, ya. Shallow, lu kan lagi jadi bazar nih. Tolong nanti beli kursinya kayak gini, Shallow ya. Beli kursinya kayak Kemarin gini, waktu Shallow di ya. PN kok Iya kakak. pada ngehabisin ngomongin abang. Aku sampai aduh Iya, kalau biar- ada di iya. Jakarta aku Hajar kak. Memang. Jadi kalau misalkan kayak mau nantangin orang itu jangan datangnya siang sayang. Siang mah kita udah pergi. Sekarang media udah kelar. Wawancara preskon sudah kelar. Ngapain lagi kita di situ? Coba. Udah panas-panas. Kita udah 3 jam lebih di situ. Ngapain? Pulanglah. Terus katanya ada yang bilang, itu pulang nggak makan. Sayang, gue nggak makan. Nggak bayar Ngopi. tuh, bukan nggak makan, salah Dan nggak lu bayar. juga kan nggak bayar. Jangan teriak maling dong. Lu juga pun nggak bayar, bincing, ya. Gue tahu hidup lu hidup traktiran. Jadi jangan bertingkah, ya. Kalau hidup masih ditraktir orang, jangan bertingkah, bincing, ya. Bincing. Bentar, Mak Alis ini ngomong Skribo itu siapa sih Skribo itu? terus terang ya. Saya nggak enak banget suami saya dikatain begitu. Hajar, Kak, Kalau hajar, Kak. Skribo ini cari ke siapa orang sih? Mak Alis. Dicari Anjing, tuh Mak orang, Alis, Mei. Skribo ini siapa ini? Diam kau, Budaya, yuk diam kau. Inilah pintarnya Bude Ayu untuk memancing ikan di air keruh. Lanjutkan, Mak Halis dia minta Bude. dijawab tuh. Bude masa kalah ininya intelijennya sama Mahalis yang hanya cuma babu kata si Kribo. Itu si Halisa itu cuma babu ya. Kau cuci WC majikanmu aja. Gampang anjing ya. Aku lebih babu aku bisa ngebeli mulut kau setan Kribo. Kribo itu siapa, Mak Halis? Bingung. Lu jangan ikutan Bude. Miss Katrut. Kan Bude tuh, kan Bude manas-manasin orang dia.
genggamku belum tersampaikan masalahnya. Sakit hati ini tidak bisa diobati dengan segitu mudahnya, oke? Kayak lagu dangdut ya. Sakit hatiku tiada terobati. Ya Allah ya Rabbi. Masalahnya sakit banget, Pi. Sakit, Nangis sakit. nangis sono di pojokan tuh, lagi tren tuh. Ya enggak lah. Aku ini bawa parang malahan. Lah kamu kan cuman babu Mahalis katanya. Ya. La 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 la. Walaupun babu nih, gua udah bisa menghidupi anak yatim 26 orang ya. Nih, dengerin. Dan aku bisa membahagiakan orang-orang di sekitarku. Belian buat kak, Ya buat kan? kak Sil aja nggak ada kok ah. Bukan nggak ada setan. Nggak usah bahas masalah itu lagi ya. Kayak gitu. Sakit hati aku, ingat. Terus si Kribo itu siapa namanya? Kau bertanya-tanya, Budayayu, cari sendiri ya. Sama Siapa dong. itu dia, ya kan? Garing jangan kebiasaan menggiring-giring deh ah, kebiasaan deh. Kebiasaan menggiring-giring, Kribo iya, entah siapa Bang, dia pun nggak jelas. Bang Blay. Budayayu penasaran, Bang Blay. Biarin aja, nggak usah dijelasin. Penasaran. Kalau Biar Budayayu cari itu tahu nebak-nebak. sendiri. Biar Aku tuh nggak cari tahu penasaran, sendiri. cuman masalahnya kau menggiring-giring loh Malis. Kau giring-giring sama kayak si Merpati ini sebut-sebut nggak mau sebut-sebut tapi entah apa yang dijabarnya. Siapa itu yang dapat uang satu Apa sisa kau satu Bude? M Kau itu? mau nanya apa? Kau mau nanya apa? Mau nanya apa Apain kau gua- Bude? Ha? Kau ini kuat sekali memancing dan jangan zaman giring-giring. Ya Apa? Allah, itu tolong maafkan aku dulu. Merpati ya. Kau Beb, jangan dijawab, Beb. Biar dia cari sendiri, biar cari tahu. Skenario di balik semua ini Sendiri. siapa sih ya? email Mama Memes, email. Skenario dibalik semua ini disponsori oleh Parfum Beko. Nggak gini loh, Merpati. Kan katanya yang 3M udah dibalikin sama si lelaki itu. Sisanya 1M, 1M. Ini suruhnya katanya nanti Bunda Queen yang bayar. Nah 1M ini duitnya kemana-mana aja kemarin tuh disalikin ke siapa katanya. Kalau Bude Kemarin mana nggak gue selesai tahu. loh. Kalau lu nanya kejauhan gitu, lu salah nanya sama gue. Lu telepon Oh, sama sama Becky, lu email. tanya. Salah nanya sama nanya gue, sama si dibalikin email. kemana-mana aja. Oh bukan sama si email. Nah, coba kau tanya email. Panggil email. Mel, Bentar. katanya Acara ini disponsori oleh Parfum Bangkok. Darah ini. si email kemarin ini dilarang-larang. Nah katanya si email ini yang terima uang buat jalan makan gitu. Benar nggak si Mel? Siapa sih Mel anjir? Kau nggak ada duit ya Mel? Aku terlalu miskin kau Mel. Email, gimana si Mel ini ya? Makasih. Makasih. Kasih Nyonya Bill. Enggak katanya si email ini katanya datang ke Thank you, Nyonya. Bude, Dapat uang makan, dapat uang cara cara bertanyamu itu kayak menyelidiki deh. Diubah tekanan intonasinya diubah. Enggak, dia Kayak interogasi. Iya beneran. Dia memang begitu. Jadi di pertanyaan dia tuh untuk sebenarnya ya kan antara untuk membawa kita ke got atau membawa kita ke tempat sampah. Udah dua pilihan itu aja sih. Gue cuma mau bilang ya, Tergantung hoki. bodinya Iya, Merpati itu tergantung hoki. seksi, kecil, cantik. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bude daripada ntar nggak bisa tidur Bude? Silakan. Assalamualaikum Email, warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, pertanyaanku email. Salam, Kan Kak dibilang Email. katanya datang ke pengadilan tuh dapat uang jatah, dapat uang makan, dapat ongkos Udah segala dijelasin, macam. Itu Bude. gimana? Nggak ada. Mana ada, nggak ada donasi siapa? Itu kau dibilang-bilang tuh siapa sih yang bilang kok kayak gitu waktu itu? Lupa aku. Nah, siapa? Kalau memang ada, gue mau ngajuin lah. Gini. Nih, aku saksinya ya. Suamiku dari Bandung ke Jakarta itu berapa jam? Gas, Mama. Saya juga saksinya. Kalau Itu mau berangkat bareng Bapak Long. Dia Merpati.
Udah denger belum sih rekaman? Ih, ngeri kali, susah kali NM mau bebas ya Allah. Aku pikir kan karena ada Bu Rike itu kan bisa lah dibantu gitu. Ini ada lagi penghalangnya. Ya iya, aku udah bangga loh Rike hadir loh. Sumpah. Ini kan Lemes aku, penghalangnya ya, lemes. penghalangnya ya pendukung ini sendiri, pendukung dia sendiri yang pada Iya, barbar. kutu kupret yang ada nyelinep itu ke dalam kayaknya nama. Sebentar, ingat nggak Beb? Dulu yang waktu A1, ingat nggak Beb? Ya kan, itu kan katanya sebenarnya itu udah mau keluar. Kalau nggak salah ya, waktu itu ya. Nah, terus karena ada kedengaran A1 ini jadinya nggak jadi kalau nggak salah ya. Benar nggak sih Bang Fly? Nah sekarang begini, kita buat pertanyaan aja. Kasusnya Roy Suryo itu tidak mudah loh. Tapi penangguhannya begitu cepat ketika dia sudah masuk dalam bui. Betul Kak. Nah, Nikita Mirzani kenapa kok berbelit-belit? Karena, aduh ya Allah ya Rabbi. Mes dari semua. Aduh, Tolong, di situ dikatakan ada 3 poin, kata kan. Yang pertama gagal kan begitu di tingkat kasasi rekaman yang memang di situ ada menyebutkan nama rekan pengacara kami. Nama rekan itu artinya satu seperti mereka lah profesinya. Rekan sejawat. Iya, rekan sejawat. Kemudian sejawat. kalian dengarkan aja lah sendiri ya. Abil baru sadar. Ini Ambulans. Iya. Kita kan terus diobrak-abrik aja kayaknya kayak ya. Diam. Pada hari ini dari Medan, Jakarta, dengan hal yang sangat penting. Pertama tadi kami menyampaikan satu surat permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung. Tentu ini terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sudah teman-teman ketahui. Ya, itu kaitannya dengan terpidana Nikita Mirzani. Bahwa hari ini kami memohon perlindungan hukum yang dikenal dalam bahasa hukum immunity judicial terhadap majelis hakim tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi yang sudah memutus ya, perkara nomor 362, 255 dan 314 yang dalam hal ini memutus terpidana Nikita Mirzani bersalah. Dan kenapa kami memohon perlindungan hukum terhadap majelis hakim? Karena kami ada melihat peristiwa-peristiwa yang kami duga kuat akan mengganggu kemandirian dan integritas dari majelis hakim nantinya dalam pemeriksaan upaya peninjauan kembali. Ya, perlu kami tegaskan bahwa upaya peninjauan kembali itu adalah sah. Ya, upaya kemudian melakukan pengaduan ke Komisi Judisial adalah sah. Ya, itu hak dari terpidana. Tetapi peristiwa-peristiwa yang melekat terhadap itu yang kami anggap adalah akan mengganggu. Ya. Salah satunya ya, kami menemukan bukti rekaman ya, suara yang sangat mirip ya, dengan terpidana Nikita Mirzani. Terhadap itu maka kemudian kami menduga ini akan menjadi persoalan-persoalan kembali. Ya. Yang kedua terhadap kehadiran dari wakil rakyat kita Rike Diah Pitaloka ya, dan terhadap rekaman ya yang mirip dengan suara terpidana Nikita Mirzani ya, saya pikir rekan kami Oki Pranata ya, bukan Oki Pratama, saya terangkan ya. Silakan. Jadi teman-teman pada intinya isi daripada percakapan tersebut adalah kami duga ada upaya untuk mencuak hakim dalam tingkat kasasi dengan angka sampai 4 miliar. Nah, kemudian sebagaimana fakta yang kita ketahui itu di putusan kasasi itu ditolak semua ya dalil-dalil daripada pihak sini dan Mirzani. Namun lebih lanjut kami itu menemukan dan kami menduga kembali ada upaya untuk melakukan penyuapan kembali di tingkat peninjauan kembali. Jadi yang bisa kami simpulkan bahwasanya penyuapan di tingkat peninjauan kembali tersebut mungkin upaya untuk mengintervensi putusan hakim nanti.
Oke, jadi yang penting kami tegaskan adalah dalam rekaman itu ada 3 hal ya terindikasi yang kami duga. Pertama, suara yang sangat mirip dengan terpidana Nikita Mirzani. Kedua, ada ya nama rekan sejawat kami yang disebutkan oleh suara yang sangat mirip oleh terpidana Nikita Mirzani, yaitu rekan sejawat kami yang mendampingi terpidana ini mulai tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, bahkan sekarang di upaya PK. Lalu kemudian rekaman itu menceritakan peristiwa, ya, yang ketiga ya, menceritakan peristiwa tentang yang sama juga sekarang yang dilaporkan di Polda Metro Jaya tentang uang yang 4 miliar itu. Jadi dugaan-dugaan kami itu adalah karena adanya persesuaian, ya, persesuaian dengan 3 indikasi ini. Ya, sehingga kemudian kami memohon kepada Mahkamah Agung untuk kemudian memberikan perlindungan hukum kepada para majelis hakim. Nah, yang kedua yang seperti saya sampaikan tadi adalah tentang kehadiran ya wakil kita, Ibu Rika Diah Pitaloka, telah menabrak posisi kita. Nggak penting ini, nggak penting ini. Rapat dengan pada umum dan rapat kerja seperti itu. Saya pikir itu. Ini yang penting ini. Disebutkan kemudian Ini yang penting, ini yang penting. persesuaian dari maka disinyalir bisa dikatakan peristiwa partner. Ya, jadi begini, seperti yang disampaikan rekan kami Oki Pranata, bahwa persesuaian dari 3 yang kami sampaikan tadi, bahwa adanya nama rekan kami disebutkan, kemudian suara yang mirip terpidana Nikita Mirzani, kemudian tentang soal laporan di Polda Metro Jaya, ya tentu kami kan menduga kuat ini setelah gagalnya dari upaya kasasi kemarin, ya, yang artinya bahwa Mahkamah Agung telah menjaga integritasnya dengan memutus bersalahnya Nikita Mirzani. Kami menduga kuat bahwa dari 3 indikasi ini adalah merupakan upaya-upaya, ya, dugaan kami upaya-upaya akan melakukan upaya suap ke majelis hakim di tingkat presiden kembali, seperti itu dia. Jadi kedugaan kami terhadap 3 indikasi ini, ya. Jadi silakan nanti Ketua Mahkamah Agung mendalami apa yang kami sampaikan melalui surat kami. Begitu. Bang, rekaman itu berasal dari mana, Bang? Ya, baik, rekaman itu diperoleh klien kami dari rekan dia juga, ya, yang saat ini tidak boleh kami sebutkan karena ini kan satu perlindungan terhadap bukti dan saksi, seperti itu. Lagi, Bang, apa menyimpulkan salah satu ini nggak sebenarnya para orang istana gitu, Bang, yang mengaku kepada istana? Kami tidak bisa menyampaikan sekarang ya seperti apa, tetapi yang pasti adalah ada orang-orang yang dianggap ya dekat dengan kekuasaan, seperti itu. Jadi sehingga kemudian kami juga harus menutup ruang kekuasaan itu, baik itu kekuasaan eksekutif maupun legislatif yang akan mengintervensi yudikatif, seperti itu. Bang, menurut Abang ada kepentingan apa sih, Bang? Dia Pitaloka ke dalam. Udah nggak penting dia Pitaloka lagi, nggak usah mereka komentari dia Pitaloka. Udah bagus itu dia Pitaloka itu. Nah, terus Bang Bill, pertanyaanku, dengan kejadian seperti yang, ya bukan kejadian sih, ya sudah seperti ini akhirnya kan, endingnya kan, ya kan. Nah, ini gimana nih untuk Kak Nikinya sendiri gitu loh, ya kan. Untuk Kak Nikinya sendiri berarti itu kan katanya dari pihak sebelah itu ada rekaman. Entahlah rekaman apa, kan kita juga nggak tahu karena tadi juga kan nggak dikasih tahu gitu loh. Intinya ada bukti rekaman terkait penyuapan. Nah, ini langkah hukumnya ini kalau untuk orang yang sudah berada di dalam ini seperti Kak Niki itu kira-kira gimana? Nah, apalagi tadi ada yang dikatakan rekan sejawat. Nah, itu bagaimana Bang Bill, coba deh. Ini kita ngobrol santuy aja ya, maksudnya rasa sedih, rasa kecewa jujur ada banget. Kalau di sini Tadi udah sih, dibahas ya, Bang? iya, kalau di sini aku melihat untuk tindakan dari pihak RG itu sendiri, mereka mewarning lah bahasa istilahnya, gitu kan, agar tidak terjadi lagi dugaan adanya indikasi penyuapan yang diduga
percobaan lah kita katanya, diduga yang ingin dilakukan waktu di kasasi kemarin. Kan itu sesuai dengan pelaporan di Polda Metro Jaya, berarti memang ada pelaporan terkait dengan yang dilakukan ya pihak NM itu ke Polda Metro Jaya. Mungkin itu yang kemarin dibilang Bang Andi kan. Nah, artinya mereka karena di situ poinnya gagal lah kita katakan ya. Itu yang dikatakan mereka juga. Mereka tidak mau kan begitu. Akan terjadi lagi seperti itu di tingkat PK. Jadi mereka mewarning gitu agar dikontrol lah, diawasi agar tidak terjadi lagi ataupun tidak terjadi penyuapan. Begitu sih kalau saya lihatnya seperti itu. Kalau untuk tidak pidana baru kayaknya tidak terjadi kayaknya ya gitu. Karena kan dari pihak tapi tidak tahu kalau misalnya dilakukan pengembangan seperti apapun itu kita tidak tahu kan. Tapi di sini kalau dari poin yang saya ambil dari pihak RG sendiri yaitu mereka mewarning. Tapi kalau nanti ada putusan PK pun, nah inilah yang berdampak atau tidaknya, inilah yang nanti yang kalau semisal kan begitu, kalau semisal PK nanti mohon maaf ini diterima, misalnya diterima, alhamdulillah kan, kita berharapnya seperti itu. Tapi kalau ditolak pun ya, kalau diterima nanti ini akan menjadi apa ya, hal yang takutnya akan membuat MA itu sendiri merasa khawatir. Paham nggak sih maksud saya? Paham. Jadi gimana caranya? Nah, karena sudah ada seperti itu gitu loh. Nah, ya kita dijalani aja PK-nya kan begitu. Itu kan hak. Nah, kalau menurut pandangan hukum yang Bang Abil ketahui, belum ya. Apa? Cuman di situ dikatakan mereka dugaan penyuapan ya. Itu saya juga juga agak. Maksud aku gini Bang Bil, maksudku gini, untuk pandangan hukumnya ya, maksudnya dengan terjadinya seperti ini, sedangkan kan Kak Niki kan juga kan memang masih di dalam, tapi sudah dapat maksudnya dengan keadaan yang sekarang dari pihak lawan katanya menemukan bukti seperti penyuapan mungkin ya. Nah ini untuk PK-nya kira-kira apakah bisa dilanjutkan ataukah ditolak? Oh, PK tidak, tetap bisa proses, tetap bisa berjalan prosesnya. Ini kan masalah pengawasan aja sih yang mereka minta supaya diawasi. Kan gitu, jangan sampai ada hal-hal yang memang dugaan penyuapan itu terjadi begitu. Hanya itu aja yang mereka minta, untuk mendalami itu dan juga untuk mengawasi itu. Kalau PK tetap berjalan, tidak ada. Tetap itu kan hak ya, hak dari NM itu sendiri. Untuk peninjauan kembali tetap berjalan. Hanya yang kita inginkan kan hasilnya kan begitu. Iya. Baik. Silakan Bang Play. Bukan begitu. Rapi. Nah, gue mau nanya Bang Rapi dah. Iya. Gak apa-apa ya, gue nanya sama Rapi, jangan diinin lagi ya, jangan framing nama gue ya. Capek loh, ganti yang lain, jangan Merpati mulu lah, ganti yang lain lah. Gue mau nanya Nggak bisa, mau di framing apa? Iya, gue mau nanya nih sama Raffi. Bang Fly, gue mau nanya sama Raffi. Kebetulan kan Raffi kan dari ininya pengacaranya RG. Ya kan? Nah, silakan. Nah, thank you Bang Fly.